Halo sweet soul, welcome back to my channel. Kembali lagi, kali ini saya mau personal reading untuk salah satu teman sejiwa kita. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang juga mau ngeklik video ini. Mungkin akan ada beberapa yang resonate ke kalian. Itu tidak usah heran, karena memang sesungguhnya kita ini saling bertautan satu sama lain, dan kita adalah satu dalam keilahian itu sendiri. Semoga ada yang bisa kita ambil sesuatu dari pembacaan ini ya. Nah, atau setidaknya jadikan saja ini sebagai hiburan, begitu. Baik, saya mulai saja ya. Sebelumnya saya akan doa. Mari kita sama-sama berdoa juga ya, teman-teman yang ada di rumah. Dengan merendahkan hati dan menundukkan kepala, memohon kepadamu Sang Yang Pemilik Kehidupan, izinkan melalui mari dan kartu tarot ini teman sejiwa mendapatkan gambaran tentang rahasia kehidupannya, karena sesungguhnya tiada yang luput darimu ya Bapa. Engkau yang Maha Mengetahui. Tolong bukakan apa yang tertutup, ingatkan apa yang terlupa, terangkan apa yang gelap atas kuasa dan kehendak-Mu, maka terjadilah selaras. Amin ya Bapa ya Tuhanku. Baik, saya akan mencoba menjawab yang pertama ya. Apa yang saat ini dirasakannya kepadaku, gitu ya. Apakah cinta itu tulus sayang atau seperti apa? Oke. Oke. Oke, baik. Nah, jadi pertanyaan kamu, apa yang dia rasakan ke kamu, gitu ya? Nah, kalau saya lihat di sini, kalau cinta itu masih belum datang ya, cinta masih belum datang, tetapi rasa ini kan koneksi dari masa lalu ya ke kamu. Nah, jadi posisinya gambaran dia tentang bagaimana kalian di masa lalu itu yang terbawa sampai sekarang, gitu lah. Dan ini bukan cinta, ini memori yang datang, gitu ya. Apakah di sini tulus? Masih belum ya, masih belum bercerita tentang ketulusan di sini. Ya, secara ini adalah kartu The Devil
ya. Kemudian ini ada kartu Hierophant tapi terbalik, dan kemudian ada juga Magician di sini tapi juga energinya terbalik gitu ya. Yang jelasnya bahwa rasa ingin memiliki kamu itu semakin kuat gitu ya. Dan bahkan rasa ini tidak masuk di sana pertimbangan. Pokoknya udah menikmati saja gitu loh. Jadi menurut dia kamu ini masih sama seperti momen yang dulu gitu ya. Kamu ini masih tidak berubah gitu. Dan itu tadi beberapa memori-memori bagus tentang kalian itu yang terpanggil di momen yang sekarang. Rasa sayang ada. Jadi di saya pribadi rasa sayang dan cinta itu berbeda ya. Berbeda kalau di saya. Nah jadi keinginan untuk memiliki kamu ini ada. Karena dari kamu ini dia ngerasa dia akan bisa banyak dapat hal gitu ya. Nah, dan bahkan kayaknya ini dia tidak mempertimbangkan bagaimana nanti kehidupan dia di di kehidupan nyata dia ya. Dia tidak mementingkan itu. Yang jelasnya aku ingin koneksi sama kamu. Dia bilang ya, untuk sekarang ini lebih cenderung ke tergila-gila gitu. Ini lebih ke arah nafsu. Ya, lebih ke arah nafsu. Entah apa yang kamu berikan ke dia, rasanya itu menyenangkan ya. Pertemuan kalian yang kemarin gitu ya, koneksi-koneksi kalian yang kemarin itu sangat menyenangkan dan dia ngerasa ini jangan dilewatkan gitu loh. Kalau aku bisa memiliki kamu, maka kamu akan memberikan saya sama seperti apa yang kamu berikan ke saya kemarin-kemarin itu gitu ya. Nah, sayang itu ada, namun kalau pondasi rasa sayang itu apakah kuat tidak, ini Hierophant. Dan ini boleh jadi nafsu yang menguasai sehingga dia berpikir ada cinta di dia. Sebenarnya masih belum. Ini bukan cinta ini. Ya, kalau sayang iya ada sayang, namun kalau dikatakan cinta tidak. Ini masih nafsu saja yang bermain, nafsu saja yang menguasai dia, menguasai kamu juga. Entah apa yang terjadi di pertemuan kalian kemarin itu, tetapi itu memabukkan dia, gitu ya. Kamu menggoda dia dengan cukup baik, walaupun memang mungkin kamu tidak bergenit-genit ya, tetapi dari body language barangkali, atau juga dari senyuman kamu, memang kamu sengaja nakal gitu ya, namun dia terjerat di sana. Dia menikmati momen kebersamaan kalian dan bahkan merindukan gitulah. Kamu masih seperti yang dulu katanya. Kamu masih seperti yang dulu, sifat barangkali ya, mungkin kalau raut wajah kita tidak bisa membohongi usia ya, namun kalau tingkah laku kamu, cara bicara kamu kurang lebih masih seperti dulu, dan dia ngerasa kamu ini welcome sama dia, dan dia juga berpikir bahwa kamu ini masih mau melanjutkan apa yang sempat tertunda dulu gitu loh, yang tidak tergenapi dulu. Dia ngerasa kamu ini membuka hati kamu untuk dia gitu loh, jadi ada celah untuk dia masuk dalam hidup kamu. Tetapi tadi ya, ini masih belum tulus suci ya, masih belum ini, masih belum. Kalau kartu seperti ini yang keluar, masih banyak ketidaksadaran ketika berucap, ketidaksadaran ketika berlaku. Apalagi memang dia ada maunya sama kamu ini ya, ada maunya. Gitu loh. Ada yang diharapkan dari kamu. Oke? Lagian memang begini ya, kalau laki-laki yang baik-baik, dia nggak akan mengganggu milik orang, kan gitu ya, karena ada maunya itu. Kita rasional aja ya, kita rasional aja.
Oke, nah jadi ya kamu menyenangkan ya. Ini tadi saya tarik bagaimana cara dia melihat kamu ya. Kamu ini sangat menarik ya, good looking. Kamu ini mungkin di pertemuan kalian kemarin kamu banyak bikin dia ketawa, atau dia bisa sukses bikin kamu ketawa. Setidaknya ada keceriaan di kalian gitu ya. Dan dia ngerasa kamu ini sangat antusias juga menyambut kehadiran dia, kedatangan dia gitu ya. Namun kamu ini mungkin agak sedikit keras kepala ya, di mata dia kamu agak sedikit keras kepala. Kamu cukup mencoba mendominasi hubungan kalian, setidaknya di pertemuan kemarin gitu ya. Dan dia ngerasa ketika bertemu sama dia, ketika ada pertemuan kamu dengan dia ngerasa yang kayaknya kamu ini sedang proses menyakiti hati seseorang gitulah. Dan kelihatan di situ barangkali kamu ada menyampaikan sesuatu ke dia ya, bahwa kamu ini tidak berharap lebih di dalam hubungan kalian. Nah, dan itu dia bisa tangkap gitu loh. Tapi setidaknya dari pertemuan itu kamu bisa membahagiakan dia katanya gitu ya. Nah, jadi itu ngerasa muda kembali gitu loh. Oke, kamu orangnya menyenangkan, dan kayaknya setelah pertemuan dengan kamu ini bukannya merusak hubungan rumah tangga kalian masing-masing, tetapi ini akan membuat rumah dibilang ya energi dari kamu bisa menguatkan dia, sehingga itu kan biasa itu kalau orang selingkuh ya, dia itu jadi lebih gairah, kemudian di rumah itu pun jadi hidup gitu kan, karena biasanya stres nggak tahu mau dilampiaskan kemana, tiba-tiba ada pacar gitu ya, jadi bawaannya tuh happy, senang gitu ya. Nah, dan itu tadi kalau berharap banyak ke kamu, maksudnya untuk bermasa depan bersama, ini kelihatan tidak ada dari dia ya, karena kamu pun seperti itu dia lihat gitu ya. Kamu cukup banyak bicara barangkali waktu pertemuan kalian kemarin, dan ada beberapa kata-kata kamu yang menyakiti dia. Jadi kelihatan kamu ini sepertinya orang yang mudah marah katanya. Mudah marah, tapi dia melihat rumah tangga kamu ini bagus, baik-baik saja ya. Jadi dia cukup salut dengan kehidupan pribadi kamu, dengan kehidupan rumah tangga kamu. Dia cukup salut di sana gitu ya. Baik, pertanyaan kedua, apakah dia serius ingin menikahi kamu ya? Apakah dia serius ingin menikahi? Saya rasa ketika dia ngomong akan menikahi kamu, misalnya ya, misalnya dia ada ngomong menikahi kamu, itu tidak serius di sana, tidak serius. Itu tanpa dia pikir panjang ya. Jadi asal ngomong aja gitu loh,
asal ngomong aja. Tapi setelah itu dia ketakutan sendiri nih. Ketakutan sendiri mungkin kamu akan menuntut dia gitu loh. Jadi ada satu kartu yang kamu pegang yang bisa menuntut dia untuk menunaikan janji dia itu ya, akan menikahin kamu tadi itu. Padahal masih belum ada keseriusan di sini. Gitu. Dan terlalu cepat untuk berbicara tentang serius. Jadi menurut dia dijalani saja dulu gitu ya. Dijalani saja dulu alon-alon, pelan-pelan gitu. Karena nggak ada yang bisa diburu-buru gitu ya. Untuk ngerasa apakah dia akan berbahagia ataukah bisa dia membahagiakan kamu ketika ada pernikahan itu. Ini pun dia tidak optimis di sana ya, masih belum optimis. Hanya dia kasih janji saja dulu, hanya kasih janji tanpa berpikir panjang tadi ya. Namun satu sisi dia pikir itu tadi pelan-pelan saja, pelan-pelan dulu, dijalani saja dulu gitu ya. Karena juga ini cinta kalian kan, hubungan kalian ya, hubungan yang dewasa ya. Dan ketika dia ngomong itu ke kamu pun satu karena itu ya, ada harapan-harapan ya, ada harapan-harapan dia ke kamu tentang support dari kamu untuk dia gitu loh, support kamu untuk dia. Nah, dan ini dia lagi mencoba bagaimana supaya dia jatuh cinta memang ke kamu gitu ya. Dia berusaha untuk posisi hari ini kita tarik kartu. Dia berusaha untuk oke, mungkin saya tumbuhkan dulu cinta saya ke kamu gitu ya. Kalau dia boleh ngomong ya, saya tumbuhkan dulu cinta saya untuk MS agar semua ini menjadi lebih ringan gitu lah. Menjalani hubungan ini jadi lebih ringan. Tapi tadi tuh ini banyak energi ketakutan dia. Bener nggak ya aku ngomong itu ya? Waduh, kacau aku ngomong itu kemarin ya. Ada di sana. Gitu loh. Keseriusan untuk memperjuangkan kamu masih belum lah. Orang baru lagi ya. Baru. Dan hubungan kalian ini kan tidak mudah. Gitu ya. Tidak mudah. Planning dia. Jadi ada tuh kan orang kan dia ngomong aku akan menikahin kamu. Karena dia sudah punya konsep-konsep ya. Ada konsep-konsep yang sudah dia atur. Nah, dengan kamu ini masih belum. Masih belum ada. Masih abu-abu di sini. Gitu loh. Pokoknya mencoba untuk menyamankan diri satu sama lain. Tetapi ini memang permainan yang berbahaya untuk kalian dan dia pun tahu itu. Ketika dia ngomong, aku akan menikahi kamu, itu satu ucapan yang berbahaya. Namun, ya itu tadi. Karena kehilangan kesadaran, ngomongnya itu seperti apa. Pokoknya biar suasana ini nggak rusak lah gitu ya. Biar suasana pertemuan ini tidak kacau gara-gara ucapan yang dia rasa akan nyakitin kamu gitu ya. Nah, namanya juga orang gombal gitu kan. Namanya orang masih gombal gitu. Apalagi memang waktu pertemuan kalian itu ada suasana yang sangat indah gitu ya. Nah, jadi tanpa sadar aku ingin jadi keinginan untuk memiliki atau mengulang kembali momen keindahan itu kan ada ya, itu wajar. Jadi tanpa sadar ngomong ke kamu akan menikahi. Ini Chariot ya. Jadi kartu Chariot ini dia energinya terbalik di energi dari MIA ini ya. Nah, jadi kalau dia berdiri seperti ini, kalau dia berdiri seperti ini berarti dia siap bertempur gitu loh, siap memperjuangkan. Ini masih belum ya, energi yang keluar masih belum. Peta permainan ini masih belum dapat gitu loh. Apa yang harus dilakukan, bagaimana itu masih belum ada. Ya, oke. Tapi intuisi sih di sini sudah ngomong ya. Ada yang salah di sini. Oke. Baik. Itu dia.
Jadi apakah MIA hanya memanfaatkan kamu saja gitu ya? Ini pertanyaannya. Itu ya, orang terkoneksi itu karena memang menginginkan sesuatu ya, udah pasti tuh. Kalau untuk memanfaatkan saja, boleh, gimana dibilang ya, boleh jadi ada memang, karena tadi ya, terkoneksi sama kamu masih belum pakai, ini kartunya The Lover, tapi dia energinya terbalik dan juga bersanding dia dengan High Priestess. Jadi ini artinya memang ada memang niatan terselubung dia ke kamu, gitu loh, ya. Ada memang agenda yang dia simpan, ada rahasia, ada memang tujuan dia ketika terkoneksi sama kamu. Dan itu sebenarnya bukan menginginkan asmara ya. Kalau dia tegak seperti ini, the lover ini ya, berarti dia memang menginginkan asmara. Tetapi di kamu tidak, masih belum menginginkan asmara. Pokoknya ya happy-happy, ya senang-senang, ya kamu bisa bantu dia gitu ya, dari segi apapun gitu. Nah ketika dia butuh hiburan, kamu tuh ada gitu. Ya, yang jelasnya terlalu dini untuk bilang ada cinta di sana gitu ya, terlalu dini. Apakah dia ingin memperjuangkan kamu juga tidak gitu, masih belum kelihatan ya, masih belum kelihatan juga gitu. Nah, dan di sini untuk posisinya itu tadi ya, memang ada niatan untuk memanfaatkan kamu, tetapi dia ini mencoba untuk membohongi dirinya sendiri gitu. Jadi ketika nanti dia memanfaatkan kamu, dia minta uang sama kamu gitu ya misalnya. Jadi dia itu membohongi diri dia bahwa dia minta uang ke kamu itu satu hal yang wajar gitu ya. Atau mungkin seks dengan kamu, seks bebas dengan kamu, kemudian dia bilang di dalam hatinya atau dia mensugesti dirinya sendiri, ya nggak masalah nge-seks gitu loh. Namanya aja orang berasmara, namanya aja dua orang dewasa yang berasmara, nggak mungkin hanya pegangan tangan gitu ya. Nah jadi ini memang menginginkan seks dan uang, itu prioritas utama dia, terutama seks lah saya bilang ya. The High Priestess ini memang itu dia, memang ini kan High Priestess apa itu namanya, pendeta tinggi nih kalau di bahasa Indonesia kan. Namun itu bersebelahan dia dengan The Lover, berarti kebijaksanaan ini lagi sedang dipertanyakan sebagai orang dewasa gitu ya. Memang ada niatan dia memanfaatkan kamu, masih belum tulus di sini sudah jelas. Tetapi tadi ya pelan-pelan katanya dulu mencoba hubungan kalian ini, dan dia berusaha nanti menciptakan hubungan kalian tidak terlalu banyak konfliknya ya. Tidak terlalu banyak konfliknya nanti, model hubungannya akan dia ciptakan ke kamu. Itu niatan dia. Itu niatan dia. High Priestess yang jelasnya ada rahasia yang dia tutupi kenapa dia mau koneksi sama kamu. Ya nggak ada jauh-jauh lagi tuh uang seks gitu-gitu aja ya. Kalau orang dewasa bercinta. Kalau perselingkuhan. Oke. Udah paham ya? Apa memanfaatkan saja, dikatakan memanfaatkan itu ya sebenarnya iya, namun kalau dia bilang ke dalam dirinya fine aja kok, namanya orang berasmara biasa minta-minta duit sama pacar, kira-kira gitu ya. Dan dia itu kayak nggak ngerasa sungkan ya, dia nggak ngerasa segan nanti dia akan menggantungkan hidup dia ke kamu. Jangan kita bilang memanfaatkannya, tapi menggantungkan hidup aja lah kita bilangnya, terlalu kasar kalau memanfaatkan.
Oke, kemudian bagaimana perjalanan kisah asmara ini nanti ke depan? Ini panjang ke depan ya. Ini panjang ke depan. Ini nanti ya, ini lama ini. Maksudnya di ujung sana, bukan hitungan 3-6 bulan, enggak. Ini lebih dari 3 atau 6 bulan. Oke, sampaikah ini kepada pernikahan? Kayaknya itu energinya sangat lemah ya. Untuk sampai ke pernikahan sangat lemah. Namun kamu di sini tetap optimis, suatu saat kalian akan bisa bersama. Ya, kalau saya lihat energi dari dia sih tidak. The Word di sini ya. The Word. Jadi dia ini akan menutup dunia dia. Memang kalian akan terus terkoneksi, ya. Tetapi kamu tidak utuh masuk dalam hidup dia. Masih tidak utuh, tidak bisa utuh, gitulah. Ini hanya kemudian nanti menjadi janji-janji saja. Ya, harapan-harapan kamu yang ingin bisa bersama dengan dia itu nanti hanya diganjar dengan janji-janji. 6 pedang terbalik. Gitu ya, 6 pedang terbalik. Ini stuck, ini hubungan yang stuck, maju nggak bisa, mundur merasa nggak mampu. Nanti sampai di sana kalian. Dan energinya gini, akhirnya mungkin lebih menikmati suasana yang bebas gitulah. Pacaran tetapi tetap ada batasan gitu ya. Kamu nggak bisa melintas masuk ke hidup dia, kamu tidak bisa masuk utuh dalam hidup dia, dan barangkali iya seperti itu. Nanti akan ada persyaratan gitu, akan ada perjanjian kalian nanti, ayo kita bersama, tapi nggak usah lagi bicara tentang pernikahan ada. Namun kalau saya lihat kamu di sini menunggu ya, menunggu gitu. Makin lama kamu akan makin optimis dalam hubungan kalian ini gitu, karena dia memang memperlakukan kamu, atau bahkan kamu nih lebih cenderung kamu nih memperlakukan dia dengan baik. Jadi kamu ini mungkin tipe orang yang gigih ya. Kalau kamu mau tuh apa, kamu harus dapat gitu. Nah, jadi nggak peduli dia itu nggak berupaya, kamu nggak peduli dia itu seperti apa, pokoknya kamu fokus apa yang harus saya lakukan dalam hubungan ini supaya hubungan ini bisa panjang. Jadi kamu pemain utamanya di dalam hubungan kalian ini. Dia hanya ngikut ke kamu aja. Dan dia juga nanti lama-lama nggak yakin ya kamu ini seorang pasangan yang tepat. Gitu loh. Bukan dia nggak yakin kamu ini bisa jadi itu tadi ya. Jadi partner pernikahan yang tepat. Gitu. Oke? Kamu akan terus narik perhatian dia. Gitu ya, kamu akan terus narik perhatian dia, dan kamu bisa punya macam-macam ya. Kamu bisa menjadi adik, berperan menjadi adik dalam hubungan ini, atau juga kamu yang berperan menjadi kakak di sini ya, karena kamu makin lama makin cinta sama dia, saya lihat. Oke? Makin cinta, kamu makin sayang, dan kamu berani mengekspresikan itu. Kamu nanti akan total di sini. Kamu akan total ya. Kamu akan berusaha supaya bisa lama ini.
Walaupun kamu pemain tunggal di sini ya, tapi kamu enjoy, kamu menikmati. Oke, jadi begitu ya. Kalau untuk ujungnya apakah akan ada pernikahan, itu energinya kecil, Harapan kamu yang ingin menikah ada semakin besar, gitu ya. Tapi dia hanya akan memberikan janji-janji dulu ke kamu, atau bahkan nanti ada momennya dia akan bilang gak usah lagi bicara tentang cinta, pokoknya kita seperti ini kan sudah enak, seperti ini kan sudah bahagia ya. Nah gitu dia nanti. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kamu pahami. Sampai berjumpa di reading saya yang berikutnya.